tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Raja yang layak dipuji, ku kagum. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayan firman beserta diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat beribadah pada minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Laude Rahmanto Siagian. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada minggu hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 2 Korintus 3 ayat 5 yang menjadi nas pembimbing untuk kita dalam ibadah ini mengatakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Bersihkanlah dan tahirkanlah kami demi anak-Mu yang kekasih, serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami, ya Bapa Maha Kudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh telah mengakui dosanya dan menyatakan tekad untuk membaharui diri, maka disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Roma 4 ayat 7-8 yang mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Terima
Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Bersama kita akan membaca perintah hidup baru bagi kita untuk menuntun kehidupan kita yang telah dibaharui oleh Tuhan. Kita buka kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca berbalasan. Saya membaca ayat-ayat yang menjorok keluar dan Bapak Ibu yang menjorok ke dalam. Demikian perintah hidup baru. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama mendengarkan kesaksian pujian untuk kemuliaan Tuhan dari vokal grup Musafir. Disilakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami membutuhkan kekuatan yang asalnya daripada Tuhan, kekuatan yang asalnya daripada kebenaran firman itu sendiri. Karena itu ya Bapa, pada minggu hari ini, kami mohonkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Agar kami diarahkan ke jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Sehingga di dalamnya lah hidup kami terus bertumbuh ke arah Kristus. Karena itu biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami semua. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan firman Tuhan pada ibadah hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang mengatakan, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa ketika cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab
Jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Iya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa kesaksian yang paling hidup, yang paling efektif dari orang-orang percaya kepada orang-orang yang tidak percaya adalah cara hidup orang Kristen itu sendiri. Jadi kesaksian hidup orang Kristen itu sebenarnya jauh lebih keras berbicara daripada kata-kata. Nah, betul apa betul Bapak Ibu? Betul, itu betul. Dan itu yang hari ini Rasul Paulus mau katakan kepada kita melalui 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11 ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Rasul Paulus bilang sama kita bahwa orang Kristen itu adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi ada kata-kata surat di sini. Kenapa Rasul Paulus sampai bilang bahwa jemaat Korintus, jemaat Kristen yang ia dirikan itu adalah surat pujian, bahkan kata-katanya. Jadi dulu Bapak Ibu saudara-saudara, pemberita firman, pengajar di zaman dulu itu, dia itu boleh mengajar kalau dia punya surat rekomendasi. Misalnya surat rekomendasi dari lembaga A, atau kemudian diberi lagi rekomendasi dari si B. Si B ini orang yang terkenal pandai. Baru orang itu boleh mengajar. Nah, Rasul Paulus enggak punya itu. Enggak ada surat rekomendasi dia untuk menjadi seorang pengajar sebenarnya. Sehingga ada satu kelompok rasul-rasul palsu kemudian meragukan kerasulan Rasul Paulus. Kok dia enggak punya surat rekomendasi? Kok ngajar? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, lalu Rasul Paulus menjawab demikian. Memang dia enggak butuh surat rekomendasi itu. Dia enggak butuh surat pujian dari manusia atau lembaga untuk menjadi pemberita Injil. Tetapi jemaat yang ia dirikan itu, yaitu jemaat Korintus itu sendiri, menjadi surat pujian tentang kelayakannya sebagai seorang rasul. Kenapa dia katakan begitu? Karena jemaat Korintus itu sebelum mereka menjadi Kristen, ya hidupnya enggak karu-karuan. Karena waktu itu kota Korintus itu adalah kota metropolitan. Hidup mereka ketika itu, hidup masyarakat di kota Korintus itu banyak melakukan yang namanya asusila. Orang mesum. Bahkan di sanalah terkenal yang namanya pelacur bakti. Jadi ada kuil tempat orang mempersembahkan korban bakaran, tapi di sana ada pelacuran. Sampai begitu bobroknya moral masyarakat Korintus ketika itu. Lalu datanglah Paulus. Dia bekerja, dia menginjili masyarakat yang ada di kota itu. Mulailah orang percaya. Sedikit demi sedikit kemudian terbentuklah jemaat yang namanya jemaat Korintus. Dan mereka, jemaat yang terbentuk ini bukan lagi hidup dengan cara yang gak karu-karuan itu, yang gak bermoral itu, yang asusila itu. Tetapi hidup dengan cara yang baru di dalam Kristus. Sehingga Rasul Paulus mau bilang, jadi bukan surat yang saya perlu yang ditulis oleh tinta, tetapi lihat itu. Jemaat yang hidupnya telah diubahkan menjadi sama seperti apa yang Kristus mau, itu menjadi kesaksian bagi kerasulan saya. Kata Rasul Paulus.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi firman Tuhan ini mau bilang bahwa Rasul Paulus itu memang tidak memiliki rekomendasi dari si A, dari si B, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan dia kerasulan itu, kemampuan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan-pelayan dalam hidup yang baru. Nah, makanya Bapak Ibu saudara-saudara dalam ayat 5, mari kita perhatikan Alkitab kita. Di sana dikatakan demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, pekerjaan kami, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi Rasul Paulus mau bilang, kalau mengandalkan kemampuan, kehebatan, pengetahuan, kami nggak sanggup jadi pelayan. Sehingga kalaupun akhirnya pekerjaan pelayanan itu bisa bekerja dengan baik, pemberitaan Injil itu kemudian berhasil, pengajaran itu kemudian diterima, jemaat itu kemudian tumbuh, maka Rasul Paulus bilang, saya nggak mau menyombongkan diri di sana. Saya nggak mau seperti rasul-rasul palsu yang menyombongkan diri dengan surat-surat rekomendasi itu, yang bilang saya loh dapat rekomendasi dari si A, saya loh dapat surat rekomendasi dari si B, jadi saya ini hebat. Rasul Paulus bilang, enggak, saya enggak mau. Kalaupun pekerjaan pelayanan ini jalan, itu karena Tuhan. Begitu Rasul Paulus bilang. Sehingga surat rekomendasinya sebagai seorang rasul, ya hidup jemaat itu sendiri. Karena itu enggak bisa disembunyikan. Makanya Rasul Paulus bilang bahwa hidup jemaat itu seperti surat Kristus yang dibuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat bukti buah dari pekerjaan saya, lihat aja jemaat Korintus. Bapak Ibu kan enggak perlu surat kan? Gitu kira-kira. Rasul Paulus bilang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang pertanyaannya bagi kita berdasarkan firman Tuhan ini, lalu apa yang dapat kita petik dalam kehidupan beriman kita sehari-hari? Yang pertama, saya ingin kita mengingat betul apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang siapa kita. Orang-orang yang percaya ini. Rasul Paulus bilang sama kita hari ini, kita diingatkan bahwa orang Kristen adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup saya, hidup Bapak Ibu yang di rumah yang beribadah adalah surat Kristus. Surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Kalau dalam ayat 3 firman Tuhan ini bilang, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Dan apapun yang kita tuliskan dalam hidup kita, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita bersikap, bertingkah laku, berkata-kata, perbuatan kita, itu semua begitu terang benderang untuk bisa dibaca orang lain. Tidak ada yang bisa ditutupi. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dalam kitab Kisah Para Rasul, lalu diceritakan di sana tentang kehidupan jemaat mula-mula. Bagaimana hidup jemaat itu? Wah, hidupnya luar biasa rukun. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka rajin beribadah, rajin bersekutu. Bahkan ada satu kisah yang luar biasa, bagaimana dikatakan ada di antara mereka jemaat itu yang rela jual harta milik mereka untuk diberikan kepada mereka yang enggak punya. Supaya semua jemaat itu terpelihara. Sampai begitu indahnya ikatan persekutuan di antara mereka. Lalu yang luar biasa kemudian cerita itu ditutup dalam ayat 47 dikatakan begini. Dan mereka, ini jemaat mula-mula itu, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka disukai semua orang. Mereka disukai oleh jemaat, masyarakat lingkungan mereka tinggal. Kenapa? Karena kehidupan mereka yang rukun. Karena ketika masyarakat sekitar membaca hidup jemaat mula-mula itu, kok enak banget kelihatannya persekutuan orang Kristen itu ya. Sehingga dalam bacaan kita bahkan dikatakan
tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tiap-tiap hari loh. Bayangkan itu, ketika kesaksian hidup orang Kristen itu baik, rukun, maka di sanalah nama Kristus menjadi menarik dan orang datang untuk bersekutu di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu nggak main-main sebenarnya ketika Rasul Kristus bilang bahwa hidup orang Kristen itu surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan perkara-perkara seperti ini saya pikir terus terjadi sampai dengan hari ini. Mungkin kita pun menyaksikan dalam kehidupan beriman kita. Misalnya bagaimana seorang yang percaya, seorang Kristen yang setia, yang tidak membalas walau disakiti, yang tetap sabar walau menderita, yang tetap melayani walau hidupnya penuh pergumulan, yang tetap sukacita walau hidupnya penuh derita. Sehingga akhirnya kita bilang, kadang-kadang kita bertanya, kok bisa ya ibu itu sehebat itu ya? Sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu, hidupnya itu sebenarnya luar biasa loh, bergumul. Tapi lihat semangatnya melayani Tuhan. Saya seringkali tersentuh dengan sikap-sikap orang Kristen yang seperti ini. Kadang-kadang kalau kita lihat orang ya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia gembira, kita pikir hidupnya baik-baik aja. Ternyata enggak. Hidupnya penuh persoalan, tapi dia bisa pikul bersama-sama dengan Kristus. Sehingga ketika kita membacanya, kita menemukan Tuhan yang luar biasa kuat yang telah menopang hidupnya. Dan itu menyentuh kehidupan kita manusia. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang sama bisa kita kerjakan. Karena artinya ini mau bilang sama kita bahwa hidup saya, hidup Bapak Ibu sebagai surat Kristus yang terbuka sebenarnya sangat bisa menyentuh kehidupan orang lain. Karena betapa pentingnya hidup kita ini, perilaku kita, perkataan kita, cara kita menjalani hidup kita sehari-hari, ini betapa pentingnya. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudara, misalnya ada cerita, ada seorang guru. Guru nih kalau ngajar galaknya minta ampun. Kalau ngasih tugas, tugasnya sebanyak-banyaknya. Kalau orang tua protes, kok tugasnya banyak bu? Nanti nilai anaknya dikurangin, nilai anaknya ibu yang protes ini. Nah kalau orang ketemu guru model seperti itu, ujung-ujungnya pertanyaannya apa? Pasti ujung-ujungnya pertanyaannya, orang apa sih itu? Ah, betul apa enggak tuh? Wah ketemu deh jawabannya, nak Kristen tuh. Kan kadang-kadang kita dengar gitu ngomong-ngomong kan. Ini cuma contoh aja. Nah tapi artinya mau mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita tidak membawa nama kita sendiri. Kita membawa serta dalam hidup kita nama keluarga kita, nama gereja kita. Dan terutama hari ini kita diingatkan bahwa dalam hidup kita, kita membawa nama Kristus. Sehingga kalau kita melakukan apa yang baik, sebenarnya bukan cuma kita yang mendapat nama. Tapi juga nama keluarga kita. Nama siapa lagi? Nama gereja kita. Nama siapa lagi? Nama Tuhan Yesus yang paling penting kita tinggikan ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika yang kita tuliskan dalam kehidupan kita yang jelek-jelek, maka yang jelek-jeleknya yang dibaca tentang Tuhan kita. Yang terseret-seret itu ya nama Tuhan kita, agama kita, gereja kita. Kalau yang baik-baik yang kita kerjakan, yang dipuji dan ditinggikan juga akhirnya siapa? Ya Tuhan kita. Kita ini, saya pikir banyak di antara kita masyarakat pendatang. Datang merantau di Pulau Bali. Jadi kalau kita perhatikan masyarakat di Pulau Bali ini, paling tidak pengamatan saya, mereka jauh cenderung lebih halus berbahasa. Begitu Bapak Ibu ya? Setuju apa enggak ya? Lebih halus, lebih sopan, ya lebih lembut gitu ya. Walaupun dongkol, enggak harus hari itu dikasih tahu. Dia kadang tahan gitu ya. Kadang-kadang marahnya hilang, tapi nanti kadang-kadang disampaikan, tapi caranya ya gitulah caranya lebih smooth gitu.
Nah, kalau kita masyarakat yang datang dari Pulau Sumatera, ini nggak apa-apa kan? Dari NTT gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong suka ngegas gitu ya, kalau anak muda sekarang bilang ngegas. Anak-anak di rumah kan suka ngomong gitu ya, "Dek, mandi, Dek." Terus anaknya jawab, "Enggak, nanti." "Mandi, mama nih lo ngegas." Jadi kalau orang-orang kita ini, masyarakat pendatang ini yang ada di GPIB tuh kalau ngomong suka ngegas. Bapak Ibu suka ngegas nggak di rumah? Terus pembelaan kita gini kan, tentang ngegas itu. Kalau ngomong tuh kayak, wah semangat banget kalau ngomong. Lalu pembelaan kita gini, yang penting kan hatinya. Orang Batak paling suka ada ngomong gitu. Yang penting kan hatinya. Tapi gini loh Bapak Ibu, misalnya ya, saya datang bertamu ke rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu nih baik, baik banget orangnya. Di rumah Bapak Ibu tuh banyak banget makanan, minuman. Padahal saya datang siang hari bolong, keringetan saya datang ke rumah Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu enggak keluarin minuman. Ada di belakang, tapi enggak dikeluarin. Saya bisa enggak minum minuman itu? Enggak bisa kan? Padahal Bapak Ibu punya. Kebaikan kita tuh kayak gitu. Kalau kita bilang saya sebenarnya baik, tapi yang keluar tiap hari enggak baik. Orang enggak bisa rasa, itu loh masalahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kalau firman ini bilang sama kita ini surat Kristus yang terbuka. Yang akhirnya surat Kristus yang terbuka itu akhirnya bisa menjejakkan, mengokohkan kerasulan Paulus karena memang gak bisa dibantah, betul jemaat Korintus itu baik. Maka ayo kita lebih lagi evaluasi hidup kita. Betul saya loh mau jadi orang baik kok. Yang di luar baik, yang di dalam lebih baik lagi. Harus gitu. Kenapa? Karena Kristus tuh ada dalam hidup kita. Ajaran Kristen tuh luar biasa loh baiknya loh. Iya kan? Begitu kan orang Kristen kan diajarkan kalau ditampar pipi mana katanya? Pipi kiri berikan apa enggak luar biasa tuh ajaran-ajaran tuh. Kalau orang ambil bajumu berikan jubahmu sekalian. Kasihilah. Ini tetangga sebelah rumah yang baik aja susah, apalagi musuhmu. Jadi memang pengajaran kita ini udah luar biasa loh baiknya. Harusnya orang Kristen itu memang kebaikannya harusnya luar biasa. Karena orang membaca siapa kita. Karena kita membawa nama begitu banyak nama dalam hidup kita. Terutama nama Tuhan kita untuk kita puji dan muliakan. Terus kita tantang diri kita tiap-tiap hari untuk semakin baik. Nah yang kedua, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya jangan kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan atas pelayanan yang kita kerjakan. Kan itu yang Rasul Paulus bilang kan. Saya enggak mau menyombongkan diri saya karena pelayanan ini pun saya bisa lakukan karena kesanggupan dari Tuhan. Sehingga saya enggak bawa surat rekomendasi bahwa saya lulusan A, saya ini rekomendasi dari si B, saya ini ketemu si orang, wow ini orang hebat nih. Rasul Paulus bilang enggak, bukan itu. Semua ini pekerjaan pelayanan ini karena Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, bagaimanapun hasil dari pelayanan itu semua karena Tuhan. Dan saya pikir ini juga menjadi harus refleksi bagi kita umat Kristen supaya dalam pelayanan itu ketika kita melayani Tuhan sepandai apapun kita, setinggi apapun pengetahuan yang kita bisa dan seberapa besar pun sumbangan yang kita lakukan demi pelayanan itu sendiri, jangan kita menyombongkan diri. Harusnya kita semakin merendahkan hati. Kenapa? Karena Tuhan pakai kita jadi saluran berkah. Karena apa yang kita punya itu asalnya daripada Tuhan juga. Itu menjadi doa persembahan kita yang terus-menerus dilantunkan di GPIB untuk mengingatkan kita, kalaupun kita bisa kasih persembahan untuk Tuhan, itu dari Tuhan loh. Itu milik Tuhan sendiri. Kiranya ini menjadi konsep pemikiran kita tentang hal melayani. Supaya apapun yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan itu sendiri, kita ingat itu asalnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Tuhan, marilah berdiri bersama kita mengaku iman rasuli sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah kebenaran dan hari ini telah kami dengarkan bersama. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, supaya dalam kehidupan kami, ketika kami ambil bagian dalam pelayanan, kami boleh sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya ya Bapa, segala-gala yang kami punya, itu asalnya daripada Tuhan. Sehingga biarlah kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Bahkan biarlah firman yang hari ini juga mengingatkan kami, bahwa masing-masing kami umat yang percaya adalah surat Kristus yang terbuka. Sehingga sungguh kami perhatikan bagaimana kami hidup, bagaimana kami berkata-kata, bagaimana kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan. Supaya melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bahkan melalui hidup kami, melalui kehadiran kami, banyak orang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia dan ada dalam kelemahan tubuh. Kami doakan Bapak Yosia Moningka, Bapak Renhat Kakisina, Bapak B.A. Sorongan dan Ibu Hermina Sorongan, dan juga Ibu Sri Sujono. Kasihani opa oma kekasih kami ini Tuhan, supaya ketika Tuhan karuniakan mereka umur panjang, kiranya hikmat, kekuatan, sukacita Tuhan juga tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang dan juga kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit dan dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami doakan Penatua Bapak Handianto, Ibu Yulian Dayani Jalimun, Ibu Elsie Oktovin Bogia, Ibu Deborah Salobala, Ibu Since Puah Tule, Diaken Bapak Roni Utomo, Bapak Leonard Susanto, Diaken Bapak Peter Watimena, Ibu Indayani Sudarno, dan Ibu Murdalisa Kuilah. Kasihani mereka ya Bapak yang dalam proses pemulihan di rumah, demikian juga jemaat yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Kami doakan Ibu Nyoman Surtini Yuwono yang dirawat di rumah sakit Sanglah. Kami percaya ya Bapak bahwa ketika Tuhan izinkan pergumulan, sakit penyakit terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, ada kekuatan, ada kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan yang sanggup menopang dan memulihkan kehidupan anak-anak-Mu ini. Demikian juga Bapak kami mendoakan untuk rencana persiapan dan pelaksanaan ibadah minggu tatap muka, kiranya Tuhan memberkati. Supaya segala sesuatu boleh diaturkan sedemikian rupa dan anak-anak-Mu boleh juga menyambutnya dengan sukacita. Sehingga demikianlah persekutuan jemaat yang saling mengasihi di GPIB Kasih Karunia boleh kembali dan terus akan dibangun dalam cinta kasih Kristus dan dalam terang kekuatan yang asalnya daripada Tuhan. Demikian juga kami mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Kami mendoakan Bapak Tri Pujo Yuwono, Saudara Adrian Sumampau, Ibu Rai Chandrawati, Bapak Gitit Sumampau, anak Stephen Immanuel Kastanya,
Saudari Putu Dharma Asti, Saudara Calvin Wardana, Ibu Wiwi Widiawati, Bapak Sahala Sitompul, Bapak Putu Robi Kuilah, Saudari Natasha Giovanita, anak Sisilia Mas Paitela, Bapak Tander Lewongan, Saudara Aditya Mehang, Saudari Nadiah Tambunan, Saudari Yasmin Levi, Bapak Immanuel Surah, Bapak Saudara Yosua Lucy, Saudari Esther Novita Munde, Bapak Philips Jacob, Saudari Novi Natasha, dan juga anak kami Troy Marcelo Jacob. Bahkan kalau ada nama-nama yang belum kami sebutkan, dalam nama Yesus kami mau pertaruhkan kehidupan saudara-saudara yang kami kasihi ini ke tangan pengasihan-Mu, supaya di tengah-tengah pertambahan usia mereka mengingat bahwa semua daripada Tuhan, dan semua pula hidup dan kehidupan mereka dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami mendoakan jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mendoakan Bapak Josia Heru Nugroho dan Ibu Elizabeth Hutahayan, Bapak Gustav Adolf Mikael Alexander dan Ibu Ida Ayu Putu Rai Arini, Bapak Juni Antara dan Ibu Aneke Rantung. Kiranya Tuhan memberkati hidup pernikahan Bapak Ibu yang kami kasihi ini, supaya senantiasa seiring selangkah menyatu dalam cinta kasih Kristus, saling menopang, sehingga demikianlah rumah tangga mereka menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk semua jemaat-Mu, terkhusus kami sungguh berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang terdampak pandemi COVID-19. Baik dalam persoalan ekonomi, baik persoalan kesehatan. Kasihani anak-anak-Mu ya Bapa untuk tetap percaya dalam segala perkara Tuhan tolong, bahkan dalam segala kesusahan Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu. Karena itu biarlah kiranya anak-anak-Mu tetap dalam iman percaya yang teguh kepada Tuhan, hindarkan dari rasa khawatir yang berlebihan, sehingga anak-anak-Mu boleh terus menatap sehari demi sehari menjalani kehidupan dan bergantung seluruhnya kepada Tuhan. Bahkan biarlah kiranya dalam doa kami ini kami mau yakini bahwa badai ini akan segera berlalu, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami, Tuhan akan memulihkan Pulau Bali, memulihkan Indonesia, bahkan memulihkan dunia ini. Karena itu kami doakan untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati baik pemerintah pusat maupun yang di Provinsi Bali, supaya mereka boleh sungguh memperhatikan kehidupan rakyat yang terdampak COVID-19 ini. Supaya hikmat Tuhan karena pertolongan Tuhan, semua boleh dikerjakan dan dirancangkan demi menopang kehidupan semua masyarakat Indonesia. Demikian juga Tuhan kami mendoakan untuk rencana kerja penggalangan dana lahan oleh tim kerja yang telah terbentuk. Kiranya Tuhan juga memberkati, terutama rencana pembelian lahan untuk gedung gereja di Jalan Panji Dalung. Kalau Tuhan berkenan kami percaya apapun halangannya akan Tuhan izinkan boleh jadi. Karena itu kami pertaruhkan rencana ini ke tangan pengasihan-Mu supaya segala sesuatu Tuhan sediakan. Demikianlah kami melihat pertolongan Tuhan yang besar, dan demikianlah iman jemaat boleh bertambah-tambah. Karena sungguh dalam segala perkara Tuhan hadir, menopang dan menguatkan. Demikian juga kami mendoakan ya Bapa untuk seluruh pelayan yang bertugas dalam ibadah hari ini, baik presbiter, organis, pianis, pemandu lagu, vokal grup, musafir, bahkan petugas multimedia. Kiranya Tuhan memberkati, supaya seperti hari ini anak-anak-Mu bersuka cita melayani, demikian hari-hari ke depan, senantiasa menyambut setiap pelayanan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Bahkan segenap jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir dalam ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing, yang menyampaikan doa-doa permohonan mereka secara pribadi, hidup dan kehidupan mereka pun kami taruhkan ke tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, tahu apa yang baik dan yang terbaik bagi hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita kembali mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Musafir. Disilakan. Cobaan berat, ujian dan
Umat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan syukur, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Dana kotak lahan. Diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat bahwa dana kotak lahan bulan Oktober tahun 2020 di masing-masing rumah jemaat akan diambil atau dikolek oleh presbiter di masing-masing sektor mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 November 2020. Oleh karenanya diharapkan kerjasama dan dukungan dari seluruh warga jemaat. Terima kasih. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Loide Rahmanto Siagian yang telah melayani firman dalam ibadah Minggu saat ini. Dan terima kasih juga disampaikan kepada diaken, penatua, pianis, organis, pemandu lagu, paduan suara atau vokal group, tim multimedia dan keamanan parkir. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan kita bersama.
Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman dan diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita pulang dan marilah menjadi pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan hidup kita masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Bukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan rendah. Tiada ku gelisah, bahkan masa menyerah. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak mata ku pahami dalam masa berjalan, tapi bagiku ini jalanku banyak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.